lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share Kamar Bu Bidan Podcast. Thank you. Hai, ketemu lagi. Akhirnya saya bisa menyelesaikan video saya dengan baik untuk kalian semua. Saya akan menjelaskan kepada kalian seputar metode khusus dalam pendidikan bidan. Salah satunya adalah peer teaching atau metode tutor sebaya. Kadang-kadang kita suka bingung ya kalau misalnya istilah itu bahasa Inggris, ternyata misalnya kalau peer teaching kita tuh suka bilang nggak pernah dengar gitu. Tapi ketika kita bilang tutor atau teman sebaya, baru akhirnya kita mengatakan, oh oke, saya sudah sering melakukan gitu ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang peer teaching itu sendiri. Nah, banyak metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, metode-metode itu akan mempengaruhi kita dalam belajar ya. Jadi dalam pembelajaran itu ada berbagai metode. Nah, peer teaching itu sebenarnya sering kita lakukan. Jadi misalnya di dalam satu kelas, setiap mahasiswa itu pasti kan punya daya tangkap yang berbeda ya, kemudian daya serap, kemudian cara menyampaikan sesuatu, kemudian di depan kelas juga pasti berbeda lah satu dengan yang lain. Nah, dengan metode tutor atau teman sebaya ini atau peer teaching, diharapkan metode pendidikan khusus dalam kebidanan ini bisa membantu sesama mahasiswa atau juga sesama rekan-rekan atau teman-teman sekalian dalam memahami ilmu kebidanan. Untuk itu, kalian harus tetap subscribe, kemudian kalian like seperti biasa, kemudian kalian boleh share kepada teman-teman kalian, kepada siapa saja yang membutuhkan informasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan juga buat teman-teman kita yang lain. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mulai dengan pemahaman kita tentang peer teaching itu sendiri. Peer teaching adalah metode pembelajaran tutor sebaya atau strategi pembelajaran yang kooperatif di mana ada rasa saling percaya, menghargai, dan mengerti dibina di antara peserta didik, kemudian bekerja sama. Nah, peer teaching ini memudahkan belajar untuk mahasiswa karena mahasiswa berperan aktif dan dapat memecahkan masalah secara bersama-sama sehingga terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang dapat diberikan secara bersama-sama dan pembelajaran itu dapat tercapai lebih cepat dengan baik. Nah, itu salah satu yang disebut dengan peer teaching. Setiap pembelajaran pasti butuh pencapaian kompetensi. Nah, ada pencapaian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, pencapaian kompetensi itu diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pendidikan saintifik atau memperhatikan karakteristik peserta didik baik secara fisik, kemudian moral, kemudian juga bisa membantu memperbaiki perilakunya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita mengajarkan metode peer teaching itu, kita mengaktifkan mereka sendiri, sesama mahasiswa sendiri untuk mereka bisa saling bertukar informasi. Nah, disebut dengan tutor sebaya ya. Jadi mereka bisa menjadi guru bagi teman mereka, bisa menjadi mentor buat teman mereka, dan teman mereka juga sebaliknya bisa menjadi mentor juga buat teman mereka yang lain. Nah, jadi sebenarnya tutor sebaya atau peer teaching ini bisa dilakukan di kelas. Nah, kemudian dimulai dengan kelompok kecil. Jadi misalnya kita kasih satu kasus, kemudian kita bentuk grup yang kecil atau diskusi, kemudian kita bisa lakukan dengan cara mereka untuk memaparkan di depan kelas. Nah, jadi mereka belajar untuk bisa
menguasai menguasai kelas. Kemudian mereka juga bisa untuk menguasai teman-temannya. Jadi menguasai itu dalam tanda petik. Artinya mereka belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan penjelasan yang mereka berikan. Jadi misalnya kita kasih satu kasus abortus. Nah, abortus itu akan dibahas dalam kelompok kecil. Nah, kemudian saat dibahas dalam kelompok kecil, mereka sudah mengerti, memahami, maka mereka bisa membagi ilmu mereka atau share ilmu mereka ke teman mereka yang lain di kelompok lain. Nah, begitu juga dengan kelompok lain. Oke, kita sampai ke definisi. Jadi definisi dari metode peer teaching itu adalah seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh dosen untuk bisa melakukan bimbingan atau bisa sharing pengetahuan kepada temannya yang lain. Nah, seseorang atau beberapa orang mahasiswa ini bisa saja dibentuk atau ditunjuk oleh seorang dosen. Itu umumnya ya, secara umum pasti di kelas tuh yang ini ada yang menonjol nih, misalnya yang dia sering bertanya, aktif di kelas. Nah, mungkin bisa dijadikan sebagai awal untuk teman sebaya tadi atau tutor. Nah, itu juga bisa membantu metode peer teaching bisa berlangsung dengan baik dan bisa dilakukan di kelas, dan kita bisa berbagi ilmu bersama gitu dengan teman-teman kita. Juga menimbulkan kepercayaan diri sih buat mereka. Nah, melalui kegiatan peer teaching ini tadi, sebenarnya ini kan sudah sering kita lakukan, sudah biasa, tapi mungkin kita tidak terbiasa mendengar kata peer teaching. Nah, dengan kita melakukan peer teaching ini, pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada dosen, atau biasa selama ini kita sering dengar adalah teacher learning, tapi sudah kepada student learning. Jadi berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sendiri bisa belajar menggali ilmu yang lain selain dari dosen, tapi mereka berinisiatif atau mereka bisa secara mandiri untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, metode peer teaching ini biasanya kita lakukan dengan menunjuk salah satu siswa atau mahasiswa yang dia kita anggap punya kelebihan ya, yang tadi saya katakan menonjol di antara teman-temannya, kemudian kita tunjuk, kemudian kita juga bisa bentuk kelompok, kita kasih kasus dan dia belajar. Nah, terutama di dunia kebidanan. Kalau di dunia kesehatan atau kebidanan itu biasanya kan kasus tuh banyak. Jadi dengan adanya peer teaching ini, kalau satu kelasnya misalnya 30, kita bagi dengan misalnya 6 atau 7 kelompok, maka berarti biasanya kan mereka bisa sekelompok itu 4 atau 5 ya. Jadi mereka bisa punya kasus 7 yang dipelajari gitu. Sebelum praktikum dimulai, biasanya kan kita belajar yang disebut dengan near peer teaching ya. Jadi near peer teaching itu adalah pembelajaran klinik. Jadi lebih kepada kita di profesi kita. Jadi sebelum praktikum itu setiap kelompok itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kita berikan kasusnya, kita mencoba untuk mengaktifkan setiap mahasiswa. Nah, kemudian kita buat lagi metode belajar peer assessed learning. Jadi peer assessed learning ini dia lebih kepada sesama mahasiswa kita jadikan tutor. Nah, kita sebagai dosen itu mengawasi. Nah, jadi misalnya peer assist learning itu metode pembelajaran yang dimana mahasiswa itu bisa berdiskusi dengan aktif dan kooperatif, tapi dia diskusinya memang benar-benar sesuai dengan kurikulum gitu. Jadi target kurikulum itu kan ada, kita memang sudah berikan nih target pencapaiannya nih seperti ini nih gitu. Nah, kemudian kita lihat kembali bagaimana hasil dari
peer teaching tersebut. Jadi mereka itu hasil misalnya kasus ya, apakah tercapai kasus yang kita harapkan, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan dia itu atau mahasiswa itu terlibat di dalam kegiatan yang dilakukan, sehingga membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang bidang ilmu yang dipelajari. Nah, kemudian kita bisa lihat hasil yang lebih efektif itu kalau tutor sebaya atau peer teaching ini bisa dilakukan dengan baik. Di dalam praktikum itu kita akan menciptakan komunikasi yang lebih bebas, lebih nyaman. Artinya tidak ada tekanan atau rasa sungkan karena ada dosen atau satu arah dari dosen, tapi lebih kepada mereka sendiri untuk mencurahkan pendapat mereka. Kemudian mereka lebih aktif, mahasiswa lebih nyaman, percaya diri, dan mereka biasanya akan berlomba-lomba sih menunjukkan kemampuan mereka di hadapan para tutor, yang tutor itu sendiri bisa aja temennya gitu. Nah, kemudian ada juga menurut Longred itu, dan teman-teman tuh hasil penelitian ya, penerapan metode dengan peer teaching itu bisa meningkatkan motivasi, kemudian mengembangkan kemampuan kognitif, bersosialisasi. Jadi sebenarnya metode ini terbukti dapat menjembatani kebutuhan dari peningkatan nilai akademik, karena mereka kan langsung tuh jadi ingat gitu ya, karena dua arah, mencoba belajar, mencari sumber lain dibanding dengan searah dengan dosen saja. Dan kemudian ada pengembangan kemampuan bersosialisasi pada mahasiswa dalam berbagai bidang ilmu. Nah, jadi di near peer teaching ini biasanya tutorial dan seminar itu lebih sering dilakukan supaya mereka mudah untuk beradaptasi, dimulai dengan grup kecil. Kemudian ya si dosen atau si tim pengajar itu akan melihat keaktifan dari beberapa atau dari semua mahasiswa. Bila ada yang kurang dipahami, tidak dimengerti, maka dosen itu berada di situ. Jadi benar-benar yang student center learning gitu loh. Jadi bukan cuma teacher learning, tapi lebih kepada mahasiswanya yang benar-benar berperan dalam near peer teaching tersebut. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk metode mengajar sesama teman atau peer teaching metode. Yang pertama itu, sebagai dosen kita harus menjelaskan topik, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah atau kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, jadi mahasiswa itu tidak bingung ya pencapaiannya itu harus kemana, dan pada saat setiap pembelajaran itu akhirnya mereka mengerti yang harus saya capai, target kompetensi atau target pembelajaran saya adalah ini gitu. Jadi dosen memang harus menjelaskan dengan baik dan benar tujuan pembelajaran dengan cara metode peer teaching. Kemudian kita bisa membagi mahasiswa untuk beberapa kelompok. Jadi paling tidak ada 4-6 orang lah ya, karena kalau 2 orang itu pada saat mencurahkan pendapat itu kan cuma 2. Nah, jadi agak sedikit ya harapannya kan, kalau semakin banyak yang mencurahkan pendapatnya, menjelaskan, berbagi ilmu atau sharing, maka akan semakin baik pula pencapaian target dari kompetensi tersebut. Jadi kita bagi mahasiswa itu dalam kelompok kecil 4-6 secara merata. Kemudian harapannya memang di tiap kelompok itu ya harus ada yang cerdas sih, maksudnya yang punya kelebihan sedikit lah dibanding teman-temannya. Jadi misalnya dia lebih aktif, kemudian punya daya ingat yang lebih baik gitu. Jadi jangan semuanya sama yang tidak aktif. Jadi sulit sih membangunkan keaktifan itu. Jadi benar-benar harus ada di antara kelompok kecil itu 2 atau 3 orang yang bisa mewakili dari 6 orang dalam kelompok tersebut. Jadi dengan kehadiran mereka itu bisa membantu teman-temannya yang malas belajar atau yang belum memiliki motivasi yang baik. Nah, kemudian
Kalau sudah ada siswa yang lebih cerdas, maka di dalam kelompoknya itu sesama mereka itu belajar. Jadi mereka belajar bersama teman mereka dengan cara yang saling menguntungkan atau membutuhkan ya. Jadi yang pintar akan menjelaskan kepada teman-temannya seperti apa, misalnya abortus. Nah, abortus itu adalah pengeluaran hasil konsepsi. Nah, tapi kan banyak jenis abortus. Dia bisa jelaskan ke temannya bahwasannya ayo kita cari nih ada 10 macam abortus. Dia bisa tunjuk ke temannya, ayo kamu cari abortus habitualis, kamu abortus imminens, kamu abortus incipiens. Nah, kemudian apa penanganannya? Kemudian apa yang dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi. Jadi mereka memang berperan aktif semuanya gitu. Nah, kemudian selain saling menguntungkan serta berbagi pengetahuan, juga ada ide-ide lain yang bisa di-share dengan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri gitu. Jadi mereka kan punya pengalaman dalam hal praktek, jadi mereka bisa share ke teman-teman mereka. Nah, kemudian kalau tutor atau teman sebaya ini, dia sebenarnya kalau benar-benar kita lakukan akan membantu saling mahasiswa itu sendiri, sesama mahasiswa itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah kita mau supaya mahasiswa tersebut memberanikan diri berbicara di depan kelas gitu. Jadi walaupun kita sudah kasih kasus tentang abortus tadi, itu bukan cuma mereka kerjakan terus mereka kumpul, tapi lebih kepada mereka mampu menjelaskan di depan kelompok yang lain, teman-teman yang lain, dan kita sebagai dosen memotivasi kelompok. Setiap kelompok itu kita motivasi untuk bisa tampil lebih baik. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu cara untuk melatih mahasiswa mengajar di depan teman-temannya, sehingga biasanya para mahasiswa itu juga mereka akan memiliki kenikmatan tersendiri gitu. Bahwasannya oke, saya berani nih ngajar. Atau justru bisa juga dibalik ya, ketidaknyamanan karena dia tidak terbiasa untuk berdiri di depan umum, untuk ngobrol bersama teman-temannya, atau dia merasa takut untuk tidak diakui. Nah, di situ adalah kesempatan kita sebagai dosen untuk memasukkan metode peer teaching ini. Kita akan jelaskan ke mereka bahwa pembelajaran ini memiliki keuntungan yang sangat baik buat kalian sebagai mahasiswa gitu. Nah, kemudian langkah-langkah lainnya juga bisa kita lakukan untuk metode mengajar itu sesama sesama teman sebaya itu, harapannya selain keaktifan juga punya sumber atau kepustakaan yang benar-benar valid ya. Jadi tidak asal ambil saja gitu, tapi benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, ini bisa, tutor sebaya ini bisa digunakan setelah proses pembelajaran di kelas itu berlangsung. Mungkin ya mengatasi rasa bosen ya. Kan mungkin kalau dosen aja ngejelasin satu arah, pasti mahasiswa itu tidak semua mahasiswa juga mendengarkan. Tapi kalau kita sudah libatkan semua mahasiswa, ya mau nggak mau, yang mereka males, ngantuk atau apa ya nggak mungkin, karena sesama mereka temennya juga pasti akan nge-push ya, akan mendorong mereka untuk ayo nih kita harus bisa selesaikan kasus ini gitu. Nah, jadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, mahasiswa itu bisa belajar atau bisa memecahkan kasus tersebut ya, sehingga penyampaian informasinya itu bisa lebih baik dan harapannya mudah dipahami. Jadi teman-teman mereka yang dengar itu bisa tahu gitu. Nah, semakin sedikit siswa atau mahasiswa ya yang mengikuti metode pembelajaran tutor sebaya atau peer teaching, biasanya semakin sulit untuk mencapai pembelajaran gitu. Kenapa? Karena dia tidak cepat untuk mengulang-ulang ilmu atau pengajaran yang kita berikan. Jadi yang paling penting dalam penggunaan metode tutor sebaya ini adalah yaitu melatih mahasiswa
Itu sih yang utama, supaya mereka bisa lebih percaya diri gitu. Ada beberapa definisi ya. Definisi dari misalnya dari Miller. Nah, dalam Aira Jalil itu dia mengatakan bahwa setiap saat seorang mahasiswa atau murid pasti memerlukan bantuan dari murid lainnya. Dan murid lainnya itu atau mahasiswa lainnya itu bisa belajar dari temannya yang lain. Nah, kemudian juga ada menurut Winarno Surakman. Nah, itu tutor sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, jadi sebenarnya salah satu metode peer teaching ini merupakan pendekatan kooperatif sih ya, bukan kompetitif gitu. Jadi jangan dijadikan juga sebagai ajang untuk membuat mahasiswa itu merasa dia harus bisa lebih hebat, lebih baik dari teman-temannya, tapi benar-benar yang metode kooperatif itu yang benar-benar semua terlibat di dalamnya. Kalau kompetitif itu kan berarti kita mencoba membuat mereka untuk merendahkan salah satu dan lebih mengidolakan yang lain. Tapi memang di dalam kenyataannya pada saat mereka tampil di kelas pasti akan ada rasa itu sih. Jadi misalnya si A itu ternyata pada saat menyampaikan di kelas tuh lebih keren, lebih bagus, atau ada beberapa orang yang justru dia biasa-biasa saja, dia ingin menunjukkan kepada teman sebayanya bahwasannya dia mampu atau bisa lebih baik gitu. Nah, setiap anggota keluarga kelompok itu dituntut untuk memberikan tanggapan serta pendapat mereka sendiri yang nantinya akan disatukan dalam satu kesimpulan. Jadi benar-benar ya itu tadi kasus kita buat abortus, kemudian ya dia harus bisa menyimpulkan bersama-sama berdasarkan keilmuan. Jadi kalau satu kelompok tuh 4 atau 6 orang, ya mereka harus sepakat dengan pelajaran atau dengan materi kerja yang sudah mereka lakukan gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat metode peer teaching ini sendiri itu biasanya kita mencoba ya, karena tadi kita bilang dia kooperatif bukan kompetitif, jadi rasa saling menghargai gitu ya dengan teman-temannya, kemudian mengerti itu ya sebagai seorang dosen kita bina lah pelan-pelan gitu ya, supaya di antara peserta didik itu mampu bekerja sama. Jadi peserta didik atau mahasiswa yang terlibat dalam tutor sebaya itu punya kebanggaan tersendiri gitu atas perannya. Nah, ini juga bisa membantu untuk memperkuat apa yang sudah dipelajari dan diperolehnya, kemudian tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, jadi kalau misalnya mereka lagi belajar dengan tutor sebaya, maka mahasiswa itu juga mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Contohnya gini, mereka harus belajar mendengarkan dong gitu ya. Karena kan mereka sekelompok 4 atau 5 atau 6 orang lah misalnya, atau 10. Nah, kan gak bisa cuma pendapatnya aja yang didengerin, tapi benar-benar yang ya kelompok itu punya 8 orang, 10 orang, ya sesama mereka harus belajar untuk sabar gitu, untuk saling bisa mendengarkan satu dengan yang lain. Kemudian belajar berkonsentrasi ya. Jadi karena memang kesulitannya itu juga kalau saat peer teaching ini tidak fokus, malah jadi tempat gosip sih, maksudnya tempat ngobrol-ngobrol yang tujuan utamanya itu terlupakan gitu. Jadi benar-benar kenapa kita tempatkan ada siswa yang kita anggap lebih cerdas dari temennya ya, untuk bisa mengatasi situasi atau suasana belajar yang awalnya belajar mungkin akhirnya itu bisa jadi nggak belajar gitu. Jadi mereka bisa mengembalikan ke suasana belajar kembali ke akademik gitu ya. Nah, kemudian kalau belajar dengan teman sebaya itu, kalau mereka sudah bisa berkonsentrasi, memahami apa yang dipelajari, nah penjelasan dari sesama temannya itu justru kadang-kadang bahkan sering ya, itu justru lebih
lebih baik, bisa apa ya, mereka tuh bisa memiliki pemahaman yang lebih dibanding ke dosen gitu. Karena kan mereka tuh dalam suasana yang nyaman, kemudian tidak apa ya, suasana nyaman tuh artinya gini, mereka itu benar-benar yang menikmati waktu saat belajar itu, karena kan mereka tidak tegang dengan satu arah satu dosen, tapi mereka sesama mereka mungkin mereka bisa menyelingi dengan canda tawa. Kemudian ada hal-hal lucu yang pada saat mereka melakukan peer teaching, jadi hal-hal lucu itu yang ternyata tercipta saat mereka bekerja sama gitu. Nah kalau ke dosen mungkin karena searah, jadi ya mereka hanya vakum duduk diam gitu ya, paling memberi pertanyaan. Tapi kalau misalnya ke mahasiswa itu sesama mereka, ya itu tuh maksudnya ya kadang-kadang tuh suka ada yang lucu ternyata gitu. Jadi yang tidak bisa didapatkan pada saat pembelajaran satu arah gitu. Nah kemudian juga peserta didik itu bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda sih ya. Jadi karena mereka sudah paham, sudah tahu, jadi mereka bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda dibandingkan orang yang sudah lebih paham, lebih tahu, dan mereka menggunakan bahasa mereka yang lebih akrab gitu. Jadi tidak tegang sekali ya, tapi benar-benar dengan bahasanya mereka sehingga membantu mereka belajar gitu. Nah kemudian kita bisa simpulkan bahwasannya kalau setiap anggota yang sudah kita bagi dituntut untuk memberikan tanggapan dan pendapat, disatukan dalam kesimpulan, maka di akhir ya mahasiswa yang masuk ke dalam satu kelompok tersebut bisa merumuskan hasil diskusinya dalam satu kesimpulan atas dasar kesepakatan bersama. Jadi kalau sudah sepakat bersama-sama, maka kasus tersebut bisa menjadi satu acuan dan mereka memahami dengan pemahaman yang sama, tidak berbeda-beda gitu. Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana peer teaching tersebut dan sudah dipahami oleh mahasiswa, maka kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu bagaimana cara melakukan peer teaching. Nah itu biasanya setelah kita bagikan kasus, kemudian kita bagikan kelompok, kita berikan waktu kepada mereka sekitar 20-30 menit. Ya harapannya jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama biasanya justru mereka tidak mencapai pembelajaran gitu. Justru ada peluang mereka untuk mengerjakan atau membicarakan hal-hal lain di luar pelajaran. Jadi kita kasih waktu sekitar 20-30 menit untuk diskusi sesama mereka. Jadi kalau satu kelompok itu misalnya ada satu kelas itu ada 40 orang, kita bisa bagi 8 ya. Kalau 8 berarti 5 orang satu kelompok, atau kita bagi 4, 10 orang satu kelompok. Kemudian kita berikan kasusnya, materi pembelajarannya, kemudian kita bagi kelompok tersebut, dan harus ada siswa yang cerdas ya, jadi yang memang lebih menonjol dibanding teman-temannya supaya bisa menjadi motivasi atau menjadi pemimpin lah, atau ya tutor ya buat mereka. Karena kalau satu kelompok itu semuanya yang tidak aktif, kemudian mereka agak sulit untuk konsentrasi, kita takut tutor itu justru lebih lambat gitu. Tapi kalau ada 1 atau 2 orang dalam kelompok tersebut yang bisa membantu teman-temannya yang lain, itu akan jauh lebih baik gitu. Nah kemudian setelah kita bagi kelompok, kemudian nanti kita suruh presentasi juga ke depan gitu. Jadi udah siap, kita bagi 20-30 menit untuk belajar kasusnya ya. Kemudian untuk menyamakan persepsinya. Setelah itu setiap kelompok diharapkan bisa maju ke depan untuk
memaparkan hasil dari diskusi mereka. Jadi memaparkan hasil diskusi mereka itu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Nah, juga di sini harapannya jangan siswa yang menonjol yang diberikan kesempatan, tapi lebih kepada siswa yang ya dia mungkin memang kurang percaya diri. Nah, disitulah mereka perlu kita kasih kesempatan untuk mereka mau ke depan untuk membacakan hasil diskusi mereka. Nah, kemudian setelah kelompok tersebut membacakan hasil diskusinya, ya ada kelompok lain dong yang harus berperan juga gitu. Jadi nggak balik lagi, nggak satu arah. Ketika kelompok satu memaparkan, ya harapannya ada 7 kelompok lagi yang bisa memberikan masukan, kritikan, saran gitu ya. Atau juga bisa pendapat, pertanyaan. Nah, kemudian bila pada saat mereka di depan, kemudian ternyata terjadi perbedaan pendapat ya antara kelompok penyaji dengan kelompok audiens, maka di sini perlu peran daripada dosen tersebut supaya perbedaan pendapat ini tidak berlarut-larut dan juga tidak direkam itu artinya apa ya? Tidak menjadi memori buat mereka yang salah tadi ya. Jadi benar-benar ya kita harus jelaskan ke mereka yang benar adalah gitu. Nah, kalau saya sendiri punya pengalaman itu ya kita harus berdasarkan evidence base ya. Jadi benar-benar segala sesuatu harus berbasis bukti. Jadi bukan berdasarkan katanya atau menurut si A, menurut si B, benar-benar yang kita harus sampaikan jelas kepada mahasiswa secara teori yang benar diakui dan kemudian mereka bisa menyimpan di dalam memori pikiran mereka yang benar itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau ada masalah baru yang muncul itu dicatat oleh dosen dan diberikan solusi. Pasti dong pada saat penjelasan ada aja tuh yang mereka bilang, Bu, untuk hal ini kami nggak paham, atau kami sudah coba mencari tapi belum ada, atau kami dapet tapi kami nggak ngerti maksudnya apa gitu. Nah, kita bisa membantu mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut gitu. Jadi sebenarnya ya strategi peer teaching ini sangat baik untuk menggairahkan, gairah, menggairahkan kemauan peserta didik dalam mengajarkan materi-materi pembelajaran kepada temannya sendiri gitu. Nah, kemudian setelah masalah yang muncul dicatat, kemudian dijelaskan oleh dosennya atau tutor yang sesungguhnya, maka dosennya sendiri juga harus menyimpulkan permasalahan dalam pemecahannya sehingga pemahaman setiap mahasiswa itu seragam, sama. Nah, ini kesulitannya adalah perbedaan pemahaman gitu. Jadi jangan sampai mereka mengalami perbedaan pemahaman. Akan sulit nanti karena mereka akan mengingat seumur hidup. Jadi misalnya, oh menurut saya kalau abortus itu semuanya disengaja gitu. Sementara kelompok lain misal, oh enggak, itu enggak disengaja semua. Padahal yang benar adalah abortus ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Nah, itu tutor harus menekankan kembali. Nah, jadi dia harus bilang misalnya, tadi saya sudah dengar dari kelompok A yang menyatakan abortus itu disengaja misalnya. Sementara kelompok B bilang semuanya tidak disengaja. Nah, di sini saya sebagai dosen kalian, saya akan menjelaskan bahwasannya ada jenis-jenis abortus yang disengaja dan ada juga jenis abortus yang tidak disengaja. Alasannya apa itu dosennya harus jelasin tuh dengan benar. Kenapa? Karena nanti mahasiswanya itu dia akan menyimaknya itu gitu loh. Maksudnya kalau salah menjelaskan ya salah juga dia memahami. Kemudian penilaian dilakukan oleh dosen pada saat mereka sudah selesai melakukan kegiatan ya. Jadi dilakukan saat mulai dari proses berlangsung sampai selesai. Nah, itu kita bisa jelaskan ke mahasiswa tersebut mulai dari perbedaan pendapat.
Nah, jadi perbedaan pendapat itu artinya dosennya sudah melihat sih bahwasannya oke, mereka bisa mengatasi masalah ini. Jadi balik lagi ada metode lain lagi yang masuk ke dalam peer teaching itu yang disebut dengan problem solving. Mencoba mengatasi masalah tersebut gitu. Terdapat beberapa keunggulan dari metode peer teaching untuk mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Nah, kemudian meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran, meningkatkan interaksi sosial antara mahasiswa dalam proses pembelajaran, mendorong mahasiswa untuk berpikir ke arah yang lebih tinggi. Nah, jadi kelebihan itu juga bisa terlihat misalnya gini loh. Kalau kita meningkatkan motivasi, akhirnya dia lihat ke teman sebayanya bahwasannya mungkin ya, wah selama ini saya pikir si A itu pemalu, nggak bisa, ternyata dia pinter loh. Akhirnya dia mempush dirinya sendiri gitu supaya dia juga bisa gitu. Nah, kemudian mau bekerja sama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi strategi peer teaching ini membuat otak kita bisa bekerja lebih aktif. Nah, jadi lebih aktif tuh karena kita memilih sendiri strategi pembelajaran apa yang kita inginkan, dan mahasiswa itu artinya bertanggung jawab untuk menguasai pelajaran yang diberikan oleh dosen pada saat akan dipresentasikan atau diajarkan oleh temannya sendiri. Nah, ketika mahasiswa itu aktif dalam setiap pembelajaran, berarti mereka itu mendominasi aktivitas pembelajaran. Jadi mendominasi itu artinya kita nggak ngelihat mereka di kelas itu dengan suasana yang ribut atau misalnya tidak nyaman karena mereka beraktivitas di luar akademik, tapi mereka mungkin bisa memiliki suara yang volumenya lebih besar karena mereka mungkin ya beradu pendapat atau sharing dengan teman-temannya. Nah, dengan ini mereka bisa aktif menggunakan pemikiran mereka ya, kemudian menemukan ide pokoknya, materi pembelajaran seperti apa, kemudian mereka mampu memecahkan masalah atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada di kehidupan nyata. Nah, itu salah satu cara meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan interaktif sosial siswa dalam pembelajaran, ya dari strategi peer teaching ini, peserta didik itu atau mahasiswa kan belajarnya udah aktif tuh, walau biar di dalam dan di luar kelas. Jadi mereka kan punya tanggung jawab untuk mendiskusikan dan mengajarkan materi pembelajaran yang lain gitu, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat lagi belajar secara mandiri maupun kelompok. Dengan demikian ya hasil belajarnya jadi lebih maksimal. Kemudian meningkatkan interaktif ya, dan mendorong mahasiswa ke arah berpikir yang lebih tinggi. Nah, itu saya jelaskan di sini bahwasannya peserta didik itu dia jadinya tidak pasif gitu, justru aktif karena ada kecenderungan untuk dia bisa mengingat lebih cepat karena itu diulang-ulang kembali bersama temannya. Sementara kalau sama dosen mungkin karena satu arah dan dia cepat melupakan karena cuma diulang satu kali kemudian berlalu gitu. Tapi kalau dengan teman-temannya dia kan harus berulang-ulang gitu. Kalau ada yang belum paham akan dijelaskan kembali oleh temannya. Kemudian proses belajarnya menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka atau mahasiswa sendiri tidak hanya melibatkan mentalnya, tapi fisiknya juga. Artinya gini, kalau misalnya dengan dosen kan satu arah, jadi duduk, kemudian ya diam gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan temennya ya itu tadi, saya kan ada bilang yang di awal bahwasannya ada hal yang kita dapatkan itu justru ketika kita diskusi gitu. Jadi misal hal lucu yang membuat kita tertawa, kemudian hal yang tidak terfikirkan sebelumnya gitu, dan itu akan membuat hormon kita itu menjadi lebih baik gitu karena kita happy, ketawa gitu ya.
Jadi proses belajar menyenangkan dan otak bisa memproses informasi dengan baik. Nah, kita harus pahami juga ya, otak tidak akan bisa memproses informasi yang masuk kalau otak itu tidak dalam kondisi on. Jadi benar-benar kalau kita nggak happy juga ya nggak bisa kan ya pelajarannya. Jadi ya harapannya dengan peer teaching ini kita bisa tertawa bersama teman kita, tapi materi yang mau kita capai juga bisa gitu. Nah, jadi keunggulan metode peer teaching itu selain dia tadi mendorong siswa ke arah berpikir lebih tinggi ya. Nah, yang terakhir itu adalah motivasi belajar. Nah, jadi kalau peer teaching itu kenapa bisa meningkatkan motivasi belajar? Akhirnya dia akan lihat ke teman-temannya dan kemudian mungkin tadinya dia tidak ingin tampil, tapi dia berusaha untuk pengakuan ya. Secara manusiawi kan setiap orang pasti pengen aktualisasi diri, pengen diakui gitu ya. Dia akan belajar untuk bisa diakui bersama teman-temannya itu. Dan kemudian dia akan berusaha keras gitulah supaya dia tidak mungkin dianggap remeh atau tidak disepelein lah gitu ya dengan teman-temannya. Nah, itu juga bagian dari meningkatkan motivasi. Nah, kemudian memberi pengaruh positif ya. Jadi kalau meningkatkan motivasi itu memberi pengaruh positif baik dalam pendidikan atau belajar juga secara sosial. Nah, kemudian cara praktis untuk membantu sesama mahasiswa dalam membaca. Karena mau nggak mau kalau peer teaching ini ya dia harus membaca gitu. Setiap orang harus membaca. Karena kan mengumpulkan mengumpulkan berbagai pendapat menjadi satu pendapat pokok gitu. Nah, kemudian pencapaian kemampuan membaca dengan tutor sebaya hasilnya bisa lebih baik gitu kan, sama-sama membaca. Kemudian akhirnya kita mau nggak mau jadi pengen baca terus gitu kalau peer teaching ini dilakukan terus menerus. Nah, dengan tutor sebaya ini keunggulannya ya teman-teman lain yang mungkin kurang ya dalam mengambil manfaat dari perhatian yang tidak terbagi gitu. Jadi misalnya kan kalau dosen yang mengajar dia hanya lihat mungkin di bagian depan saja atau belakang saja. Dia tidak bisa lihat full 40 siswa itu memiliki daya serap yang baik atau tidak. Tapi dengan peer teaching ya jadi merata gitu ya. Jadi akhirnya dosen juga bisa melihat pada saat presentasi tiap kelompok gitu. Jadi teman sebaya ini memang benar-benar metode yang bisa kita lakukan, kita gunakan untuk bisa melibatkan setiap orang ikut serta dalam pembelajaran aktif gitu. Kemudian juga bisa memperkenalkan buku-buku ya yang kita punya atau yang teman punya, kemudian menarik minat membaca buat semua sih. Untuk yang selanjutnya adalah keunggulannya ya, mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok. Jadi mau nggak mau memang belajar untuk bertoleransi ya. Jadi belajar untuk mendengarkan temannya yang lain, belajar untuk menerima perbedaan-perbedaan dari sesama temannya. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri. Jadi rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri itu artinya biasanya kalau dia tidak peer teaching itu kan siapa yang ingin belajar saja. Tapi ini benar-benar yang dibagi per pokok bahasan dan mau nggak mau mereka ya harus melakukan itu sendiri dengan belajar gitu. Kemudian membangun semangat bekerja sama gitu ya. Nah, kemudian melatih keterampilan berkomunikasi, meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi ada beberapa langkah ya atau cara supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kita pilih materi yang memungkinkan bisa dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri gitu. Kemudian materi itu dibagi pokok-pokok bahasannya yang lain, sub-subnya yang lebih kecil
supaya bisa dibagi dengan sesama temannya. Kemudian kasih waktu ya. Nah, kemudian pada saat diberikan waktu itulah mereka semangat untuk bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya mahasiswanya itu harus bisa melatih keterampilan berkomunikasi dengan cara mereka ke depan gitu ya. Nah, jadi kita belajar untuk memusatkan kegiatan tutorial ini pada keterampilan yang akan dilakukan oleh tutor gitu. Jadi misalnya kalau kita mau pakai peer teaching dalam hal perawatan payudara misalnya. Nah, kita harus benar-benar fokus pada perawatan payudaranya saja. Kemudian kita pantaulah bagaimana proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian juga menekan beberapa mahasiswa itu, artinya gini, pasti ada beberapa mahasiswa itu yang memang dia punya keinginan selalu menonjol atau diakui oleh banyak orang atau oleh teman-temannya, yang kadang-kadang ketika dia berdiri memaparkan justru dia ada kayak apa ya, jadi seperti sombong gitu ya, artinya merasa oh oke, saya bisa, saya mampu gitu. Nah, kalian nggak bisa, nggak mampu, jadi kan kasihan ke teman-temannya yang lain gitu. Nah, jadi itu kita kasih tahu bahwasannya keunggulan-keunggulan itu sebenarnya banyak, yang penting ya kita lakukan dengan baik saja gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang keunggulan dari metode peer teaching ini, maka saya akan jelaskan juga tentang kelemahannya ya, kelemahan dari peer teaching. Jadi kalau peer teaching ini memang memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Artinya pada saat kita jadi dosen, kita harus siap menunggu mahasiswa tersebut selama 30 menit sampai 1 jam ya. Artinya kita berikan kasusnya, topiknya 30 menit belajar untuk bekerja sama. Kemudian mereka berdiskusi. Kemudian mereka memaparkan kembali 15 menit kemudian bisa saja ada perdebatan atau perbedaan pendapat yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi memang kelemahannya adalah memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kalau mahasiswa itu tidak punya dasar pengetahuan yang yang benar-benar baik atau relevan ya, maka metode ini bisa jadi metode yang kurang efektif gitu. Kemungkinan juga bisa didominasi oleh siswa atau mahasiswa yang yaitu tadi saya bilang di awal bahwasannya mahasiswa itu cerdas, pintar, yang memang dia terbiasa untuk tampil. Kalau dia nggak tampil justru dia merasa nggak nyaman gitu. Sementara harapan kita, target kita sebagai dosen peer teaching itu adalah membantu mahasiswa yang kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri, yang tidak bisa berkomunikasi menjadi bisa berkomunikasi. Nah, jadi harapannya seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga tidak semua dosen juga ya memahami cara masing-masing mahasiswa belajar di kelompok. Karena mungkin saja ini banyak sih terjadi ya. Mungkin saja ketika ada mahasiswa yang dia secara frontal untuk menyampaikan pendapatnya tanpa mungkin yaitu dia tidak menguasai teknik komunikasi yang baik dan benar, sehingga dosennya itu malah kesannya jadi emosi gitu. Maksudnya ngeliat dia tuh yang wah nih mahasiswa nih belagu nih gitu. Padahal mungkin mahasiswanya yang sebenarnya yang ya gaya teknik dia berbicara itu seperti itu. Jadi dosen memang benar-benar harus memahami sekali bagaimana mahasiswa tersebut. Kemudian perlu dimodifikasi agar sesuai untuk diterapkan pada mahasiswa. Jadi harus berbeda antara mahasiswa dengan siswa. Jadi kalau mahasiswa itu berarti perguruan tinggi, pembelajaran orang dewasa. Nah, kalau pembelajaran orang dewasa itu berbeda lagi kan ya. Jadi berbeda peer teaching dengan anak SD atau peer teaching dengan kuliahan.
Kemudian memerlukan perhatian dosen yang ekstra ketat gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi masukan buat kita tentang kelemahan dari peer teaching. Nah, kemudian tanpa adanya keterangan dari dosen atau tutor yang sesungguhnya tentang informasi yang benar, mungkin saja mahasiswa itu akan salah menjelaskan kepada temannya lagi. Nah, jadi bisa aja nih peer teaching selesai, tapi dia tidak mendapatkan pemahaman yang benar. Besok dan selanjutnya dia akan menyimpan pemahaman yang salah tersebut, dan dia akan share lagi ke teman yang lain, menyebarluaskan kembali gitu. Nah, itu yang harus berhati-hati. Nah, jadi kita harus ajarkan kepada mereka bahwasannya peer teaching itu ada langkah-langkahnya, ada keunggulannya. Nah, saya akan jelaskan juga kepada kalian tentang bagaimana sesungguhnya perilaku mengajar sebagai seorang dosen yang diharapkan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah memiliki minat yang besar terhadap pelajaran atau materi yang akan diberikan. Jadi artinya memang dosen tersebut paham, tahu tentang materi yang akan dia sampaikan untuk dijadikan peer teaching, karena ketika ada perbedaan pendapat, dia bisa untuk dosen tersebut bisa untuk menjadi mediasi penengah ya. Kemudian memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan suasana hati yang secara tepat, serta membuat kontak dengan kelompok secara tepat. Jadi ya berhadapan dengan mahasiswa yang amazed ini ya. Jadi sebagai seorang dosen ya kita harus tahu trik-trik pendekatan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Karena ada mahasiswa yang mungkin dia sangat pemalu atau merasa rendah diri. Kalau kita push terus untuk bisa ke depan, justru dia akan semakin malu. Jadi mungkin ya step by step lah, pelan-pelan kita ajari supaya dia punya kepercayaan diri yang baik. Kemudian harus punya kesabaran, punya keakraban dan sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat belajar kepada mahasiswa. Jadi ya dosennya itu memang harus dekat ya dengan mahasiswa. Artinya bisa tahu nih mereka saat ini kebutuhannya apa, yang pada saat peer teaching itu harus di mana mereka di-cut, harus di mana mereka kita suruh untuk tetap melanjutkan. Kemudian memiliki pemikiran yang imajinatif dan praktis dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik. Punya kualifikasi yang memadai dalam bidangnya. Jadi artinya memang kalau kita buat peer teaching itu ya kita harus mampu lah mengatasi masalah mereka. Kemudian punya sikap terbuka, luas dan eksperimental ya dalam metode dan teknik gitu. Jadi inti yang mau kita sampaikan sebenarnya adalah mengajar akan lebih efektif ya, lebih efektif kalau semua persiapan untuk mengajar sudah dipersiapkan dengan baik. Dari bahan ajar sampai alat untuk mendukung pengajaran tersedia. Sehingga bisa penyampaian informasi itu bisa tepat sasaran gitu. Semua stimulus atau rangsangan yang diberikan kepada mahasiswa itu untuk menarik minat dan motivasi belajarnya itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan gitu. Karena proses belajar mengajar itu kan jadi lebih kondusif dan lebih menyenangkan gitu loh. Jadi terwujud lah dia gitu kira-kira. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi ada beberapa referensi yang saya ambil. Ada banyak sih sebenarnya ya, tapi saya cantumkan 2 saja dari luar. Dari dalam negeri juga banyak. Bisa kita simpulkan bahwasannya banyak metode pembelajaran yang bisa dilakukan oleh pengajar atau pendidik
dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi proses pembelajaran itu atau metode pembelajaran itu kita pilih saja, kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian harapannya ya bisa membangkitkan minat belajar mahasiswa, kemudian juga membuat daya ingat atau daya tangkapnya lebih cepat. Jadi materi belajar yang dipelajari itu mudah dipahami. Nah, kemudian kalau tutor sebaya itu adalah metode pembelajaran dengan pendekatan kooperatif di mana peserta didik ada yang berperan sebagai pengajar atau sebagai tutor, biasanya mahasiswa yang lebih cerdas dari temannya. Kemudian peserta didik yang lain atau mahasiswa yang lain itu sebagai pembelajar lah namanya ya. Jadi usianya bisa sama gitu dengan temennya, bisa juga di bawahnya, tapi disebut tutor sebaya karena tidak berbeda jauh. Kemudian kita juga bisa kasih tahu, ajarkan ke mereka bahwasannya peer teaching itu membantu mereka untuk bisa lebih saling menghargai sesama mereka, kemudian memudahkan mereka untuk belajar, berpartisipasi aktif, dan mereka bisa memecahkan masalah mereka bersama-sama sehingga mereka bisa saling bertukar informasi, share pikiran semuanya. Jadi pinternya itu sama-sama, cerdasnya itu sama-sama gitu. Dengan tutor sebaya itu biasanya mahasiswa yang kurang atau lebih lemah dibanding temannya yang lain bisa mengambil manfaat dari perhatian yang tidak terbagi gitu. Jadi misalnya dosen selama ini tidak memperhatikan, tidak memahami, tidak tahu, maka dengan keadaan tutor teman sebaya mungkin bisa saja dia diajari oleh temannya dan dia bisa lebih paham gitu. Jadi saya simpulkan di sini adalah metode pembelajaran atau metode belajar yang paling baik adalah dengan kita bisa mengajarkan kembali kepada orang lain, dan itu sangat bermakna dan sangat berguna buat orang lain. Jadi yang paling penting dari penggunaan metode pembelajaran ini adalah melatih mahasiswa untuk berani belajar di depan kelas, menghargai teman-temannya, kemudian bisa meringankan tugas juga bagi dosen sebagai penyampai informasi, dan kemudian tidak mengalami kejenuhan karena bersama-sama dengan temannya. Kemudian juga pokoknya tercipta suasana yang asik lah gitu untuk menumbuhkan motivasi belajar ya. Berpikir positif untuk sesama mahasiswa tersebut gitu. Wah, kayaknya sudah lama banget kita belajar ya. Jadi saya simpulkan saja sebelum saya tutup. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode tutor sebaya atau peer teaching. Kalau kelebihannya adalah mahasiswa itu aktif, kemudian sesama mereka bisa berbagi informasi, meningkatkan kepercayaan diri, mempermudah dan mempercepat mempelajari satu pelajaran atau bagian dari pokok bahasan atau kasus karena dibagi secara berkelompok sehingga mereka dapat memahami beberapa ilmu atau pengetahuan dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, beberapa kelemahannya juga ada. Kalau mahasiswa itu sendiri tidak aktif, kemudian mahasiswa masih berharap kepada dosennya, maka biasanya pembelajaran tutor sebaya ini tidak seefektif yang kita bayangkan, karena biasanya mahasiswa itu sendiri pasti lebih berfokus kepada dosen. Kapan dosen akan menjelaskan, baru dia mau berpartisipasi. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kemudian juga membutuhkan waktu yang lama, karena sesama mahasiswa mereka harus bisa untuk berdiskusi, menyamakan persepsi atau pendapat mereka sebelum mereka menuangkan langsung
ke depan kelas untuk presentasi atau menjelaskan. Terima kasih sudah mengikuti kanal YouTube saya, Kamar Bu Bidan Podcast. Mudah-mudahan selalu saya sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga saya berharap kita semua bisa membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan atau mempercepat COVID-19 ini pergi dari negeri kita dengan cara ikuti protokol kesehatan, sebarkan kebaikan, dan tularkan gaya hidup sehat ke teman kita dan kepada orang lain. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat, dah.